Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku al-khaliq kita, pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada semua makhluknya, terutama kepada kita umat manusia, dengan berbagai macam kenikmatan anugerah Allah Subhanahu wa taala, utamanya kenikmatan berupa panjang umur, sehat walafiat, iman dan Islam. Lebih-lebih kita untuk tahun ini masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas amaliyah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tiada terasa insyaallah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14 kalau tidak salah nggih. Dan mari kita jadikan momentum ini untuk introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berjumpa bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amalia kesalihan ataukah tidak? Apakah sama bulan Ramadan dengan hari-hari atau bulan-bulan yang seperti biasanya? Jika kita mengaku beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mensyukuri nikmat Allah, tentu ada perubahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kualitas ubudiyah kita, khususnya amaliyah kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Termasuk juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita lakukan bersama saat ini, kita melaksanakan sholat berjamaah. Ini juga merupakan suatu aktivitas amaliyah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat berjamaah ini nilainya lebih besar, lebih tinggi daripada sholat sendirian. Rasulullah SAW telah bersabda, "Sholatul jama'ati tafadhulu ala sholatil fadhi bi 27 darajah." Sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu lebih utama daripada sholat yang dikerjakan sendirian, pahalanya 27 derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita sholat sendiri itu nilainya cuma 1 derajat, sedangkan berjamaah 27 derajat. Mari kita adakan penghitungan matematis secara sederhana. Sholat sendirian itu dengan sholat jamaah 1 dibanding 27. Sendirian kita melaksanakan sholat 5 waktu, yakni kita laksanakan selama 1 bulan, maka perhitungannya 5 kali 30. 30 itu kita ambil 1 bulan, memang ada 28, 29, 30, 31, tapi kita ambil yang 30. Jadi 5 kali 30 itu sama dengan 150 derajat. Sedangkan berjamaah 1 bulan, 5 kali 27 kali 30 sama dengan 4050 derajat. Jadi ada selisih antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah selama 1 bulan itu 3900 derajat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa menselaraskan pahala sholat sendirian dengan sholat berjamaah selama 1 bulan dibutuhkan waktu 4050 dibagi 150 itu sama dengan 27 bulan. Jika dijadikan tahun, maka 27 dibagi 12 itu sama dengan 2 tahun 3 bulan. Jadi kita yang sholat sendirian 1 bulan, jika ingin pahalanya kita sama, sepadan dengan orang yang sholat berjamaah 1 bulan itu, maka kita butuhkan waktu 2 tahun 3 bulan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga bersabda dalam sabda yang lain, "Sholatul rajulu ma'al jama'ati khairum min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan." Salat yang dikerjakan oleh seseorang itu, atau salat yang dikerjakan seseorang secara berjamaah itu lebih baik daripada dikerjakan sendirian selama 40 tahun di rumahnya.
Jadi kalau orang berjamaah itu nilainya ibadahnya yang dikerjakan itu lebih baik daripada orang sholat sendirian di rumahnya selama 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita adakan perhitungan secara matematis sederhana. Salat sendirian atau munfarid selama 40 tahun, maka 5 kali 30 kali 12 kali 40 itu sama dengan 5 kali 14.400 sama dengan 72.000 derajat. Jadi orang yang sendirian melaksanakan sholat di rumah selama 40 tahun itu nilainya, pahalanya itu 72.000 derajat. Sedangkan kalau dilakukan berjamaah selama 40 tahun, maka 5 kali 27 kali 30 kali 12 kali 40 sama dengan 5 kali 27 kali 14.400. Ada 1.944.000 derajat. Selisihnya antara yang munfarid dengan yang berjamaah selama 40 tahun itu ada 1.872.000 derajat. Maka ma'asyiral muslimin, untuk bisa menselaraskan pahala sholat sendirian dengan sholat berjamaah selama 40 tahun dibutuhkan waktu 1.944.000 1.944.000 dibagi 150 itu ada 12.960 bulan. Kalau jadikan tahun maka 12.960 dibagi 12 ada 1.080 tahun. Pertanyaannya, sampaikah umur kita sampai 1.080 tahun? 1.080 tahun. Tentunya kita tidak akan bisa mencapai usia yang seperti itu. Rasulullah sudah mengatakan di dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalilum ma yatajawazu dzalik. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan yang lebih dari itu jumlahnya sangat sedikit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa mengistiqomahkan sholat berjamaah ini, khususnya sholat 5 waktu. Apakah ada sholat sunnah yang kita lakukan berjamaah? Ada. Sholat sunnah yang dilakukan berjamaah itu diantaranya sholat Idul-Ain, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Kemudian sholat kusuf dan juga sholat khusuf, yakni sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu kita kerjakan secara berjamaah. Begitu juga sholat istisqa, sholat minta hujan, itu juga kita lakukan secara berjamaah. Dan sholat tarawih itu sunnah juga kita lakukan berjamaah. Namun ada sholat sunnah yang tidak boleh kita lakukan berjamaah. Contohnya sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, tidak ada kita untuk sholat berjamaah. Nah, sedangkan sholat yang dikerjakan boleh berjamaah, boleh sendirian, sebagaimana telah kami sampaikan, sholat tarawih itu bisa kita kerjakan berjamaah atau sendirian. Juga sholat duha, sholat tasbih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga telah menyampaikan dalam hadis yang lain, man adrokal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Siapa yang melakukan sholat berjamaah 40 hari, maka Allah telah menuliskan untuknya terbebas dari api neraka dan sifat-sifat kemunafikan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberi tantangan kepada kita. Siapa yang bisa berjamaah selama 40 hari tidak bolong, continue, istiqomah, maka jaminannya oleh kata Rasulullah tadi, maka dia terbebas dari api neraka dan sifat-sifat kemunafikan. Nah, ini coba kita mampukah melakukannya. Start pertama kita laksanakan selama 1 bulan lebih, sholat 5 waktu istiqomah berjamaah. Meskipun tidak harus tempat di masjid ini selama 40 tahun, kemanapun dia, mungkin kalau ada kerepotan keluar kota dan sebagainya, apabila saat sholat telah tiba, maka dia akan berusaha mencari masjid atau musolah yang senantiasa diadakan sholat berjamaah. Dia selalu menjaga keistiqomahan sholat berjamaahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga mengatakan pada hadis yang lain, man sholal isya'a fi jama'ati faka'annama qoma nisfal lail wa man sholal subha fi jama'ati faka'annama sholal lail kullahu. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah melakukan sholat separuh malam.
Dan barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah sebagaimana yang kita lakukan bersama saat ini, maka seakan-akan dia melakukan sholat seluruh malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa hal ini sekali lagi kita perlu istiqomahkan, lebih-lebih di masjid ini? Saya dengar dan juga melihat status dari teman kami Ustadz Mundir. Beliau mengatakan di dalam statusnya Masjid Ardhul Falah ini ada gerakan gersol jam, gerakan sholat berjamaah. Bagus, alhamdulillah, ini harus kita dukung dan kita juga harus konsekuensi dengan itu. Supaya apa? Kita bisa menjaga sholat kita berjamaah dengan baik. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita kok harus menjaga sholat berjamaah kita ini secara istiqomah? Karena ini adalah merupakan suatu anugerah bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperberat amalia kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, besok di yaumil qiyamah salah satu sistem peradilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menimbang, meneraca amalia kesolehan kita dengan amalia kejahatan kita, kemaksiatan kita. Apabila amalia kesolehan kita ini lebih berat daripada amal kejelekan kita, maka otomatis kita akan memperoleh kenikmatan keridhaan Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika timbangan amal kebaikan kita ini ternyata dikalahkan, lebih ringan daripada amal kebaikan, kejahatan kita, maka otomatis kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Allah berfirman, fa amma maka adapun man orang fakulat yang berat mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang membahagiakan di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dan adapun man orang khaffat yang ringan mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, berarti kalau ringan timbangan amal kebaikannya otomatis berat amal kejahatannya, kemaksiatannya. Fa ummuhu maka tempat kembalinya hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka dan tahukah kamu mahiyah, apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yakni api Allah yang amat sangat panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi mari kita istiqomahkan, kita sholat berjamaah di bulan Ramadan ini dan juga pasca Ramadan. Maksudnya apa? Setelah kita pada waktu Ramadan kita begitu giat, tapi jangan sampai setelah Ramadan kita istilahnya itu tidak istiqomah lagi. Baik di Ramadan maupun sesudah Ramadan, mari kita senantiasa menjaga dan mengistiqomahkan sholat berjamaah kita. Mudah-mudahan dengan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa bisa memotivasi diri kita masing-masing, bisa untuk meningkatkan kualitas kadar keimanan kita dan juga amaliyah kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nun sewu bukan bermaksud menggurui, kita sama-sama tahu dan mafhum bahwasanya umur seseorang itu tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Boleh jadi hari ini kita masih panjang umur, tapi nanti sore hari malam hari kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya itu ada menjelang Ramadan mau tarawih ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah lagi 5 hari Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah hari ini ataupun Ramadan Ramadan tahun ini kita mampu menyelesaikannya sampai 1 bulan ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita laksanakan hari ini jika masih diberi waktu kesempatan oleh Allah, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja sehingga kita akan menuai kekecewaan karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sekelumit kultum kami, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa memotivasi para jamaah, khususnya diri saya sendiri selaku
penceramah, mudah-mudahan bisa konsekuen dengan ucapan kami sendiri, tidak hanya bisa menggurui, menasihati orang, tetapi bisa melaksanakan, memberi contoh baik pada diri saya sendiri, keluarga kami, jamaah kami maupun orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa nantinya dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga munajat kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadina wa li walidahi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta arhamur rahimin. Rabbi hab lana minas shalihin. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishar ba'idana wa qadhi hawajana fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahli qiraatil Qur'an wa min ahli dzikri wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli shadaqah wa min ahli husnil khuluq wa min ahli salatil jami'ah wa min ahli birrul walidain wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ahli taqwa wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum minal juhali wasyarri wal fitnah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika an man siwak. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa takhussu'ana wa tadurru'ana wa ta'abudana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.